Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Pada video kali ini, saya masih membahas teknik layer masking. Kali ini, saya akan kombinasikan atau padukan dengan pengaturan tipografi. Nah, contohnya seperti yang sudah saya tunjukkan. Ini ada gambar Joker, kemudian ada teks Joker dengan tekstur, dan karakter hurufnya ini berada di antara posisi tangan si jokernya ini ya. Ditambah juga dengan ada ornamen yang mengelilingi tubuh jokernya ini. Nah, ini biasanya banyak diterapkan teknik kreasi seperti ini untuk poster atau iklan atau cover film biasanya, contohnya seperti ini. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Silahkan kembali buka aplikasi Photoshop-nya dan silahkan cari bahan untuk diedit. Saya akan gunakan foto yang sama, aslinya seperti ini. Masukkan gambarnya ke aplikasi Photoshop. Di sini saya tidak lagi membuat dokumen baru, jadi foto aslinya langsung saya edit. Oke, perhatikan dulu contoh sebelumnya. Di sini objek yang menjadi tambahan adalah objek teks, layer teks, kemudian objek ornamen. Nah, jadi gambar aslinya hanya seperti ini. Oke, langsung saja. Seperti biasa, duplikat layer atau new layer via copy. Ctrl G. Nah, pada contoh kasus ini saya akan menyeleksi gambar orang si jokernya ini ya, karena yang diperlukan adalah bentuk badannya. Saya gunakan Quick Selection Tool. Di sini saya seleksi hanya orangnya saja. Untuk seleksi diusahakan dapat bagian secara detail. Nah, pada contoh gambar yang saya gunakan ini, karena backgroundnya tidak satu warna, jadi tidak memungkinkan untuk diterapkan teknik Refine Max. Nah, ini pada bagian rambut saya akan seleksi apa adanya. Oke, perhatikan sebagai tambahan dalam proses seleksi. Jika ingin mengurangi area seleksi atau menghapus, biasanya menggunakan yang tanda minus ya, atau subtract from selection. Nah, untuk mempercepat, kita bisa juga menekan tombol Alt. Nah, tombol Alt ini selain mengatur brush, kalau diklik kanan tahan, mengatur ukuran brushnya. Ini bisa juga digunakan untuk menghapus seleksi ya. Jadi begitu menekan tombol Alt, ya ini sudah langsung berubah seperti itu. Tinggal kita hilangkan bagian yang tidak perlu diseleksi. Oops, sorry. Ya, seperti itu ya. Hati-hati dalam menyeleksi, jangan sampai berlebihan. Oke, untuk bagian kepala, ini bagian rambut, saya hanya seleksi sebatas ini. Karena jika diterapkan teknik Refine Max ini tidak akan bisa maksimal. Oke, kalau sudah, nah dari sini kita tambahkan layer masking. Add layer mask pada panel layer, langsung add layer mask. Ya, setelah layer mask jadi, selanjutnya masukkan teks.
masukkan teks yang akan kita proses juga dengan teknik layer masking. Di sini saya menggunakan font Perpetua, ya, tulisannya Joker. Silakan nanti di sana menyesuaikan Joker. Nah, ini kecil sekali ini. Ukurannya sekitar 80-an. Ini saya lakukan edit manual. Di bagian huruf K dan E-nya akan saya berikan spasi. Jadi bagian wajah biar terlihat. Transform lagi, tinggal diatur. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan berikan efek tekstur dan drop shadow agar teksnya lebih berdimensi dan bisa lebih timbul, ya, lebih tebal. Gunakan layer style. Add layer style. Di sini saya akan pilih bevel and emboss. Nah, di sini bevel sudah aktif. Tambahkan tekstur. Saya akan gunakan pattern yang ada di sini. Secara default di sini ada pilihan sekian, ya. Nanti kalau mau menambah pattern bisa kita cari pattern di luar dengan cara load pattern nanti. Ini format filenya pet. Nah, untuk contoh kasus ini saya rasa sudah cukup untuk pattern yang ada. Saya pilih pattern yang ini. Kemudian saya tambahkan drop shadow. Hilangkan checklist use global light. Oke, untuk drop shadow sudah cukup. Klik OK. Nah, ini sudah cukup. Nanti silakan berkreasi dengan pengaturan yang ada. Oke, selanjutnya di sini kita langsung proses layer teksnya ini, objek teksnya ini dengan teknik masking agar bisa berada di antara posisi tangan dan badan, ya, tangan dari si jokernya ini. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu layer maskingnya pada layer text. Jadi add layer mask pada layer teksnya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan seleksi pada objek si joker, ya, pada layer orangnya, pada si jokernya tadi. Nah, di sini saya akan mengambil kembali hasil seleksi yang tersimpan pada layer masking pada layer jokernya. Nah, caranya di sini control klik, ya, control klik seperti yang sudah pernah saya tunjukkan pada tutorial sebelumnya. Tahan kontrol, kemudian arahkan pointer di thumbnail layer masking yang di layer thumbnail warna hitam putih ini pada layer 1. Di sini contoh saya masih layer 1. Klik. Nah, sehingga hasil seleksi yang tadi saya lakukan ini bisa ditampilkan kembali. Nah, itu tujuannya di langkah awal tadi saya melakukan seleksi, kemudian menjadikannya layer masking. Ini agar nanti kita tidak lagi menyeleksi untuk proses selanjutnya. Nah, setelah seperti ini, pastikan masih aktif di layer teksnya. Kita akan masking di beberapa bagian huruf. Kita lihat dulu contoh sebelumnya. Di sini huruf O, K, kemudian E, dan R. Nah, sekarang gunakan brush tool seperti biasa, atau tekan B. Nah, kita tidak perlu khawatir bagian luarnya hilang. Nah, cukup yang di dalamnya seperti itu. Ya, kemudian bagian huruf K, kemudian huruf E, dan huruf
R. Oke, kalau sudah, hilangkan seleksi, Ctrl D. Ya, seperti ini ya. Sudah lebih dramatis kelihatannya. Nah, nanti kalau misalnya seleksinya tidak bagus akan mempengaruhi nanti. Nah, sebagai tambahan dalam proses masking, penggunaan layer masking, oke, saya akan aktifkan kembali area seleksinya. Nah, perhatikan, dengan brush tool, Photoshop secara otomatis akan mengatur warna hitam pada foreground dan warna putih pada background. Nah, warna hitam ini berfungsi untuk menyembunyikan. Jadi, ketika dengan brush tool, pastikan warna hitam aktif di set foreground color-nya. Ya, warna hitam. Harus warna hitam ya, atau warna gelap. Nah, jika kita tukar, ya perhatikan di sini. Ya, artinya yang bagian hitam itu tersembunyi, hilang, tidak terlihat. Nah, jika kita tukar, nah seperti itu, putih yang di atas. Lalu kita gosokkan kembali ke area yang tadi kita hilangkan. Ini akan muncul lagi dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang putih ini adalah menampilkan, sedangkan hitam menyembunyikan. Itu adalah prinsip dasar teknik layar masking pada aplikasi Adobe Photoshop. Ya, secara umum seperti itu, tidak hanya pada aplikasi Photoshop saja. Pada aplikasi lainnya yang memiliki fitur layar masking juga akan sama cara kerjanya. Nah, jadi dengan menerapkan teknik layar masking, gambar yang kita seleksi atau yang kita proses itu tidak akan terhapus, tetapi disembunyikan. Oke, saya akan kembalikan lagi. Balik menggunakan warna hitam. Ya, gosok lagi seperti tadi. Nah, itu tambahan untuk penggunaan layar masking. Karena sebelumnya belum pernah saya bahas ya. Oke, kalau sudah, hilangkan seleksinya, Ctrl D. Selanjutnya di sini menambahkan ornamen. Nah, ini ornamen. Sebelumnya juga saya sudah membuat semacam eksperimen seperti ini. Ya, ini ada tulisan Bad Girl. Ya, di sini saya hanya akan mengambil bahan footage-nya ya. Di sini berupa garis yang warna kuning ya, garis melingkar ini. Nah, ini tekniknya sama juga. Oke, saya akan ambil, saya bawa ke foto yang baru. Saya akan atur, nanti silakan bisa menambahkan ornamen lain atau objek lain yang memang perlu. Ini sebenarnya hanya kreasi saja ya, tidak harus, yang penting sudah paham teknisnya. Ya, caranya sudah paham, nanti tinggal menyesuaikan dengan apa yang akan ditambahkan dalam foto yang kalian miliki. Nah, di sini yang akan saya sembunyikan itu area yang menghalangi wajah ya. Nah, kemudian bagian ini. Ya, jadi bagian ini dan bagian wajahnya. Oke, ini akan saya letakkan di bawah layer teks. Ya, seperti itu. Nah, sama juga dengan layer teks sebelumnya, ini layer ornamen yang baru. Saya akan beri nama ornamen. Add layer mask pada layer ornamen. Kemudian Ctrl klik pada thumbnail layer masking si jokernya untuk mengambil kembali area seleksi yang sama agar konsisten hasilnya ya. Kalau menyeleksi ulang kemungkinan akan berbeda nanti. Kemudian kembali gunakan brush tool. Ya, pastikan warna hitam di atas. Nah, kali ini yang akan saya sembunyikan adalah
yang di bagian wajahnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bagian bawahnya. Ya, ini sudah tampak mengelilingi dia. Ctrl D, hilangkan seleksi. Ya, kalau diperhatikan ini bagian rambut memang masih kelihatan, tapi tidak masalah ya. Tidak begitu terlihat jelas. Nah, di sini saya akan duplikat biar lebih tegas kontras warnanya. Ctrl J ya, seperti itu. Kemudian saya akan duplikat lagi. Nah, duplikat yang ketiga ini akan saya hilangkan layer maskingnya. Klik kanan, delete layer mask. Oke, ini akan saya gandakan ya, dengan posisi yang berbeda. Ya, saya hide dulu. Nah, yang dua ini akan saya group. Ctrl G. Kemudian yang diduplikat saya akan edit, dan ini saya akan balik, flip horizontal seperti itu. Nanti silakan menambahkan model yang lain ya. Silakan, tidak harus sama seperti ini. Ya, saya hanya akan membuat variasi yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, caranya masih sama. Add layer mask. Kemudian Ctrl klik untuk menampilkan seleksi yang sama. Nah, gunakan brush lagi, dan di sini karena bagian yang pertama sudah melewati di belakang, jadi ini lewatnya di depan, dan bagian yang ini yang di belakang. Ya, seperti itu. Oops, sorry, saya ulang lagi. Ya, seperti itu ya. Ctrl D. Nah, jadi biar alurnya seimbang. Yang pertama lewat belakang ke depan, kemudian yang kedua lewat depan ke belakang. Dan ini juga saya gandakan, Ctrl J, dan saya group layernya. Ya, agar lebih tegas ya. Oke, sampai di sini sudah selesai, seperti contoh yang saya buat sebelumnya. Nanti silahkan berkreasi sesuai dengan kreativitas, bisa menambahkan efek lain, dan gunakan teknik layer masking. Oke, silahkan dicoba dengan contoh masing-masing. Semoga lebih bagus hasilnya dari yang saya tunjukkan. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe ya.